والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام معارفه ومن بركته وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ankum. Dan lagi sunnah, jangan ia lekas berhenti daripada makan itu jika dilihatnya ada tolannya itu belum lagi kenyang, atau jadi malu tolannya itu memakan sebab berhenti itu. Jadi kita kalau makan jangan berhenti duluan, dikitin deh supaya lambat. Umpama orang itu kurang hemat makannya atau malu, nah, itu lambatkan sambil dia makan deh. Ada orang yang bilang diam dulu, Tetapi sunnah dia melambatkan makan itu dengan sedikit-sedikit hingga kenyang tolannya itu. Jadi dia kurangin makannya, suapannya, semuanya supaya orang yang di sebelahnya ini kenyang. Kalau dia sedekah ini, yang itu yang segini, lima kali dapat ada harus semua diperhatikan. Jadi enggak. Sudah. Dan demikian lagi, jangan ia lekas berhenti daripada makannya itu dahulu daripada orang banyak, supaya dikatakan oleh orang bahwa adalah ia mengurangkan makan. Iya. Baru makan duduk 10 menit berhenti. Jangan kerjain kayak gitu. Dengan maksud supaya orang bilang, oh dia sih makannya dikit. Katanya di rumah ini, oh dia sendiri. Jangan. Itu kerjaan tercela. Yang benar gini deh, kita makan di rumah di mana saja sama seperti di rumah. Kalau kerjanya seperti itu, itu cocok sama syarat. Tapi jangan dirubah kalau di himpunan orang banyak. Dikit aja. Biasa dia makan dulu itu. Kalau dia doyan makan. Dan kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala, idza qa'adtum ma'al ikhwan ala al-ma'idah fa'atilu al-julusa fa innaha sa'atun la tuhsabu alaikum min a'marikum. Kalau engkau makan suatu hari dengan saudara-saudara kamu seagama, fa'atilu al-julus, ramain duduknya, fa innaha jangan buru-buru bangun.
Karena kerjaan kayak begini, sa'atun la tuhsabu 'alaikum min a'marikum. karena saat itu Allah nggak bakal hitung hari kiamat dari sebagian amalmu. Artinya ada salah satu. Oh, Min a'marikum. karena pekerjaan itu Sa'atun la tuhsabu 'alaikum min a'marikum. dosa, La tuhsabu. tidak direken dari umurmu. Kan kita punya umur nih, baik, jahat, jadi itu. Nah, ini enggak nih. Enggak ada hitungan. Enggak ada tulisan. Artinya, apabila duduk kamu serta saudara kamu atas hidangan, maka lanjutkan oleh kamu akan kedudukan kamu itu. Lamain duduknya. Maka bahwasanya yaitu saat, yakni masa yang tiada dihisab atas kamu daripada umur kamu. Kan umur tuh. Kita duduk hadapin makanan, umur jalan menuju ke akhirat. Nah, umur ini nggak dihisab. Nggak ada pertanyaan dari mana itu makanan. Gitu terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikah tusalli ala ahadikum, Senantiasa malaikat meminta ya ampun atas seorang dari kamu ma damat ma'idatuhu mawdu'atan baina yadayhi hatta yang masih yang selama maidahnya, tempatnya, nampannya, makannya terletak masih ada baina yadayhi di depan dia hatta turfa'a, sehingga diangkat sama yang ngundang. Maulid ditaruh tuh sampai itu nampan diangkat, baru ditulis. Habis makan itu makan lontong 2 biji di depannya situ. Temannya beli, dicobain, itu dihitung tuh. Yang enggak. Terus artinya senantiasa malaikat mengucap salawat atas seorang kamu selawat mana minta ampun selama ada hidangannya itu tertaruh di hadapannya hingga diangkat akan dia. kalau udah diangkat habis lah. Terus Adab ketujuh, bahwa jangan mengerjakan suatu yang mengeluati hati, yakni yang membencikan iya. akan makan itu, seperti ia berkahak-kahak atau membuangkan ingusnya, Iya, batuk tutup. Kalau orang di sini paling mukanya kemarin. Ya, artinya membuat hati itu jadi orang geli. Orang lagi anak-anak makan, kalau dia nggak punya penyakit begitu nggak masalah. Ada orang yang begitu. Dia lagi sedang enaknya makan, jalan. Dia tahan. Terus atau membuangkan ingusnya, atau di mobil gitu. Baru gitu. Gimana ini?
atau mengata sesuatu yang keji pada ketika makan itu. Ya, dia kerjain apa aja kira-kira orang geli. Nah, Dan jangan ia menggerakkan akan tangannya di dalam tempat makanan itu. ya, jangan digerak-gerakin tangannya di dalam tempat makanan itu. Dan Kalau dia tuang sayur di depannya lingkungan nasinya juga berhadap di antara depannya, dituang sayur diaduk di situ nggak apa-apa ya. Ini di laut dari sono siram begitu. Yang mau ngikut no orang balik. Dan jangan ditundukkannya akan kepalanya itu kepada tempat makanan itu pada ketika ia menyuap makanan itu. Jangan nunduk mukanya begitu supaya nggak kelihatan suapannya. Apa segede kaki kuda. Makan tegak gitu. Gitu. Terus Dan apabila mengeluarkan ia sesuatu daripada mulutnya, maka sunnah ia memalingkan akan mukanya itu daripada makanan itu. diwakut nih, dibuang itu, dibalik dulu gitu, menampan, dibuang. Jangan dibuang, dinampan itu, nggak ada yang jatuh, semua jatuh di situ. Tapi orang ye deh. Apalagi kalau dia orang gana, selalu makan sendiri aja. Udah bakal wajah aja. Oh, enggak ada. Habis. Terus. Dan diambilnya dengan tangannya yang kiri. Ya. Dicekap mulutnya, diambil yang kiri, dibuang. Dia makan, tetap dia makan, tapi yang buang ini gitu. Terus. Dan jangan dimasukkan makanan yang baginya lemak di dalam cuka. Ya. Jangan suka dicampur apa kan yang mengandung cuka ke makanan yang ada gemuknya. Itu Nabi larang. Nabi nggak makan gemuk, nggak. Cuma cuka kan asam tuh. Kalau itu kan ada orang bikin sambal asam enak. Jangan pakai piring aja. Jadi cuka nggak ketemu sama gemuk, lemak aku. Dan jangan dimasukkan cuka di dalam makanan yang ada baginya lemak. Terus Al-Faslul Khamis fi adab taqdim ta'am ila ikhwan az-zairin. pasal yang kelima apa deh? Fi adab Di dalam adab taqdim ta'ami membesarkan makanan, taqdim ta'am ila ikhwan az-zairin. mendahulukan makanan kepada temannya yang orang Zairin yang tetamu, dikeluarin
dia dahulukan tuh si Zair, dia belakangan. Terus Bermula pasal yang kelima pada menyatakan adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya. iya, dibikin makanan, dia makan belakangan. Dia dulu tafadhal semuanya. Hari ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna taqdim at-ta'am ila al-ikhwan lahu fadlun katsir. Ketahuilah, kata Ghazali, membesarkan apa? Taqdim ta'am, Mendahulukan makanan kepada orang yang datang ke rumahmu, lahu fadlun katsir, baginya pahala yang banyak dan besar. artinya ketahui olehmu bahwa mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akumuz za'ir fa'akrimuhu." Kalau datang orang dari jauh ziarah sama engkau, kau muliakan dia, kau hormati dia. Apabila datang akan kamu orang yang ziarah kepada kamu, maka muliakan oleh kamu akan dia. Hormati. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man at'ama akhahu hatta yusbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'adahu Allahu minan nar bisati khanadiq ma baina kulli khandaqaini masirata 500 am." Bagaimana? Man at'ama akhahu, Siapa yang kasih makan saudaranya Islam hatta yusbi'ahu sampai kenyang perutnya, wa saqahu dikasih minum hatta yurwiyahu sampai hilang hausnya, ba'adahu Allahu minan nar Allah Ta'ala jauhkan orang itu dari api neraka bisarni khanadik dengan 7 bisab'i khanadik dengan 77 khaladik, yang antara satu khaladik dengan khaladik yang satu masirata 500 am, perjalanan 500 tahun jauhnya. artinya barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia, dan memberi minum ia akan saudaranya hingga memuaskan akan dahaganya, niscaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka dengan 7 dinding daripada parit. Antara tiap-tiap 2 parit itu perjalanan 500 tahun. Dijauhkannya parit jauhnya 500 tahun. Oh, orang Islam itu kalau dia berbuat baik kecil kelihatannya, tapi balasannya luar biasa itu. Dari Allah Ta'ala itu besar. Terus, Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati
ghurafan. Inna fil jannah ghurafan. Ghurfah. Ghurfah itu kamar, tempat. Apa ijna? Inna fil jannati Ghurfatan. ghurafan. Ya, Yura batinuha min zahiriha. dilihat dalamnya dari luarnya, Wa zahiruha min batiniha. dan dari dalamnya Wa zahiruha min batiniha. dan dari luarnya ke dalamnya. Jadi nembus gitu. Dari sini kelihatan di sini, dari sini kelihatan di sini. Terus Hiya liman alana fil kalam. Wa Hiya. hiya liman alana fil kalam. Lain. dia itu balasan yang begitu keren bagi orang yang lembut kalau berkata, nggak kasar, nggak maki-maki orang, nggak jahat. Wa amat ta'am. Dan ngasih orang makan. Wa shalla bil laili wan nas niyam. Dan sembahyang malam orang lagi bobok. Terus Artinya bahwasanya ada di dalam surga itu beberapa mahligai, padahal dilihat akan di dalamnya itu daripada luarnya dan luarnya daripada dalamnya, yaitu bagi seorang melembutkan perkataan. jadi nggak pernah kasar orangnya, orang miskin, orang yang nggak pernah kasih dia duit barang perak, orang kaya dia tetap salam, selamat. Itu sulit orang itu. Terus Dan orang yang memberi makan akan orang, kasih makan orang. Terus dan yang sembahyang ia di dalam malam dan adalah manusia itu tidur. itu yang afdal. Salat sunnah paling afdal salat. Ba'dal maktubati salatul lail. Seafdal salat setelah 5 waktu itu salat tengah malam. Terus Dan setengah daripadanya, riwayat daripada setengah ulama Khurasan, Khurasan itu nama negeri. Terus bahwa adalah ia mendatangkan akan makanan yang amat banyak kepada saudaranya yang dijamunya itu, sekira-kira yang dijamunya itu, ya sekira-kira tiada kuasa mereka itu menghabiskan akan sekaliannya itu. ini keren nih. Terus Padahal ia berkata, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ini orang bilang balaghani telah sampai kepada aku dari Rasulullah SAW. Annahu qala, Dia bersabda, innal ikhwana idza rafa'u aydiyahum 'anit ta'am lam yuhasab man akala fadla dzalika ta'am. Fa ini uhibbu an astaghfira mimma uqaddimuhu ilaikum linaqula ana wa ahli fadla dzalik
Nih makanya orang sufi makan banyaknya di sini nih, ini hadis nih. Sekali lagi, pelan-pelan. Balawani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ya, annahu qala innal ikhwana, sesungguhnya saudara Islam itu idza rafa'u aydiyahum apabila mereka angkat tangan mereka anil ta'am dari makanan, lam yuhasab man akala tidak sekali-kali dihitung man akala fadla dzalika ta'am, kelebihan itu makanan, nggak ditanya. fa inni uhibbu Aku suka an astaghfira membanyakkan makan mimma uqaddimuhu ilaikum, yang aku hadapkan kepadamu. Itu yang bilang Rasulullah, ada hamba Allah dari muridnya yang begitu, dari umatnya yang begitu. Jadi dia makan nggak dihisab, banyak nggak dihisab, karena lillahi ta'ala. Terus linakula ana wa ahli tuh dia bawa berkat, fadla dzalik, kelebihan itu diambil sama dia buat keluarganya, dibawa pulang, karena nggak ada hisab di akhirat. artinya telah datang akan daku hadis daripada Rasulullah SAW bahwasanya ia bersabda bahwa segala saudara kamu apabila mengangkatkan mereka itu akan segala tangan mereka itu daripada memakan makanan, Ya, niscaya tiada dihisab akan orang yang memakan. nggak dihitung. Kan kita punya usaha dihisab, dihitung sama Allah. Ini enggak. Terus Tiada dihisab akan orang yang memakan akan sisa yang lebih daripada makanan itu. udah makan nggak habis. Sebab yang benar orang kalau undang orang lebihin. Kalau lu undang orang 200, lu bikin makanan 300. Jadi nanti ada yang dibawa pulang sama dia. Itu yang dimakan dia, yang dibawa pulang ke rumahnya, sama anak bininya nggak dihisab. Terus Maka bahwasanya terlebih kasih aku banyakkan daripada makanan yang aku datangkan kepada kamu, supaya aku memakan dan ahliku akan sisa yang lebih daripada makanan itu. ini perkataan seorang dari sufi. Saya kalau undang orang, saya beli, saya banyakin makanan. Nanti sisanya saya kumpulin buat keluarga saya gitu. Karena semuanya itu Allah nggak tanya. Itu dihapus begitu aja. Nggak ada tulisannya dari mana, duitnya dari mana. Terus Dan kata yang paling hina, ngundang orang 200, bikin makanan 100 atau 50. Itu orang kemplang, gak punya malu. Tetamunya pulang belum makan, nasinya habis. Terus enggak, maulid laut enggak.
Ente bikin maulid 10 nampan. Sebab lah ada undangan, bisa datang 10.000 orang, biarin aja. Yang 10 nampan aja keluarin, yang lain pulang udah. Itu semampu kita. Itu namanya ta'amul maulid, itu bukan masuk man itu ta'mim buat siapa saja seorang gitu. Yang apa kayak yang benar. Terus dan kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu nafaqatin yunfikuha ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi. apa? Kullu nafaqah Tiap nafkah yunfikuha ar-rajulu seorang mendermakan, ala nafsihi, mentasarrufkan, menjalankan, membagikan atas dirinya wa ahlihi, dan keluarganya, anak bininya, wa man dunahum, wa man dunahum, mandu, ala nafsihi wa ahlihi wa man dunahum yuhasabu alaihi al-abdu wa maqdurahum, wa man dunahum, selain wa man dunahum wa man dunahum yuhasabu, alaihi al-abdu, dihitung seorang hamba, illa kecuali nafaqatar rajuli ala ikhwanihi fi ta'am. tolong kasih makan bini lo, kasih makan anak, kasih makan cucu, beliin susu, semua dihisab sama Allah. Kecuali makanan yang kau berikan makan saudaramu orang mukmin dengan ridha, itu nggak dihisab. Dia bisa makan dapat sehari, itu ditanya satu-satu, ditanya. Maka hati-hati, saya ulang lagi, jangan sampai makan haram. Terus bukan di antaranya bukan berkat jamaah aja, banyak. Sebab Allah Ta'ala itu suka yang banyak, di dalamnya bikin kebaikan. Nah, kalau dia boleh ngerampok, diundang orang, kagak itu sih. Dihisap itu sih. Nah, duit orang bertodok. Habis itu lo bikin kuli. Lu suruh orang makan haram. Itu rahmat dari banyaknya pemberian Allah Ta'ala kepada orang yang karim. Karena itu sifatnya Allah itu karim, baik, pemurah. Terus artinya bermula tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia oleh seorang laki-laki atas dirinya dan atas ahlinya dan yang lain daripada mereka itu dihisab pada hari kiamat atas hamba Allah, melainkan membelanjakan oleh seorang laki-laki atas saudaranya pada memberi makan akan mereka itu, maka yaitu tiada dihisab pada hari kiamat. pokoknya yang dari model-model apa aja ditanya. Dan kata Allah Ta'ala bilang, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Belajar sama Allah nanti, kau kasih makan anakmu dari mana?
Hak usahamu apa itu? Dan kemana kau buang? Jadi nggak gampang. Mesti bersih makannya. Orang kalau makannya bersih pasti baik. Pasti, bukan mudah-mudahan. Cuman kerja dapat makanan yang baik itu susah. Apalagi zaman ini. Kerja nyogok, semua nyogok. Mau sekian, masuk. Terus. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'am ahabbu ilayya min an a'tiqa raqabatan. Sungguh aku kumpulkan Ikhwani, saudaraku ala sa'in min ta'am, dari satu piring nasi paling dapatnya sarang sesuap. Sayyidina Ali punya cuma sepiring, cuma dibagi-bagi, masing-masing disuruh ambil. Lebih kucintai daripada aku memerdekakan seorang budak. artinya demi sesungguhnya bahwa aku himpunkan akan saudaraku atas memakan satu gantang daripada makanan itu. Sok tuh bisa sepiring dan makanan matang bisa. Atau sok itu 3 liter kalau beras ketiga. Paling banyak tuh dimatengin, diajak orang makan. Apalagi kain budak mendingan tuh. Terlebih kasih kepadaku daripada bahwa memerdekakan seorang sahaya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, min karamil mar'i dari tanda kepemurahan seorang Thayyibu zadihi. Thayyib baik zadihi. Membaginya. Zadun bekal. Ya. Thayyib zadih fi safari. Oh, baru ketahuan kalau dia. Thayyib zadihi, bagus. Dia punya bekal kalau jalan bepergian jauh. Nah, itu kalau mau tahu orang pelit, orang baik, ajak jalan jauh. Dari sini ke Surabaya ketemu dia ini. Asal kita nyamar lontong, dia nyamar lontong, dia diem aja, pelit tidak? Itu paling gampang lah. Dia tinggal bergaras saja mau bayar enggak? Terus Wa badlihi li ashabih. dan kelebihannya buat teman-temannya. Artinya setengah daripada alamat murah seseorang laki-laki itu membanyakkan atau membaikkan akan bekalnya di dalam pelayarannya. Pelayarannya di sini bisa membaikkan pelayarannya buat ke kubur.
banyak amal salehnya, banyak baca Qurannya, zikirnya. Satu tuh. Kemudian dan memberikan ia akan dia bagi sahabatnya. Dikasih hadiah nih. Wa kana sahabatu yaqulun, Adalah setengah dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, mereka berkata, al-istima'u 'ala ta'am min makarimil akhlaq. berhimpun makan beramai-ramai bareng itu daripada budi pekerti atau akhlak yang mulia. Artinya adalah sahabat Nabi SAW berkata mereka itu bermula berhimpun atas memakan makanan itu, yaitu setengah alamat daripada baik perangai lagi murah. Ini ada orang sesuap nasi ini bisa kita makan. Ada. Kita datang ke rumahnya. Umpamanya ada di satu kampung, ada nggak boleh sebut. Kalau itu datang ke kampung dia nanya, ahlan selamat. Kapan ente datang? Kapan buka pulang? Orang belum dulu. Kapan datang? Kapan pulang? Terus Wa kanu yastami'una ala qira'atil Qur'an, dan mereka itu mendengarkan atas bacaan Quran. wa kanu yajtami'un Mereka itu berhimpun ala qira'atil Qur'an atas membaca Quran. wa la Tadarrus, ganti-ganti bacanya. Terus wala yatafarraquna illa an dhawaq. Artinya wala yatafarraquna, illa mereka tidak bercerai illa an dhawaq. ya, Dhawaq dal wawu alif qaw. al-waw alif dawaq Dhawaq dawaq, sehingga dirasain zauq. Ya, artinya adalah mereka itu berhimpun atas membaca Al-Quran dan tiada bercerai-cerai mereka itu melainkan daripada merasai akan permakan makanan. ya. Artinya nggak ada yang duduk di situ nggak makan jalan, nggak ada. Itu maksudnya. Terus Istima'u ikhwan ala kifayah ma'al unsi wal ulfah laisa huwa minad dunya. berhimpunnya sesama saudara Islam Ala kifayah atas yang mencukupi ma'al unsi wal ulfah dan jinak dan ulfah sian baik, laisa huwa minad dunya. itu semua bukan dunia. Ada yang di dunia tapi jadi akhirat semua. Artinya bermula berhimpun segala saudara atas memakan makanan yang mencukupi serta bersuka-suka dan berjinak-jinak itu, yaitu bukan daripada dunia yang sia-sia. Iya. Terus Wa fil khabar dalam hadis
annal 'abda seorang hamba la yuhasabu nggak dihisab ala ma ya'kuluhu ma ikhwanihi, di atas yang dia makan bersama-sama saudaranya Islam. Artinya, dan tersebut di dalam hadis bahwasanya hamba Allah itu tiada dihisab pada hari kiamat atas barang yang memakan ia akan dia serta saudaranya. Terus Wa kana ba'duhum dan adalah setengah dari mereka yuktirul akla ma'al jamaah, membanyakkan makan serta bersama-sama sama jamaah orang yang saleh. lidzalika wa yuqallilu, Karena yang tadi itu tuh. Terus wa yuqallilu idza akala wahdahu, tapi kalau dia makan di rumahnya sebenarnya kata dia takut hisab Allah, dia makan dikit. Kalau yang rame-rame dia makan banyak. Nah, lu punya orang lu makan banyak. Orang begini disediain lu sahabat aja udah. Terus artinya, dan tersebut di dalam hadis bahwasanya artinya adalah setengah mereka itu membanyakkan akan makan serta jamaah orang banyak karena hadis itu, dan mensedikitkan ia akan makan itu apabila makan padahal sendirinya. hadisnya kalau sendiri ada yang 3 suap sehari, ada yang tiga suap pagi aja, besok pagi lagi baru 3 suap. Ada yang pagi 1,5 suap, malam 1,5 suap. Ada lagi yang makan 1, 2, 3, pagi sesuap, siang sesuap, malam sesuap. Kalau untuk lo kerjain, tiang listrik lo tunggu. Lo lapar, lo bukan orang kuat. Terus Wa fil khabar, dan dalam hadis yang lain salasatun ada 3 macam. la yuhasabu 'alaiha al-'abdu, Tidak dihitung atasnya seorang hamba. aqwatus sahur Makan sahur wa ma aftara 'alaihi, dan buka puasa atasnya, wa ma akala ma'al ikhwan, dan makan serta saudara-saudaranya yang seagama. Artinya, dan tersebut di dalam hadis 3 perkara yang tiada dihisab atasnya akan hamba Allah pada hari kiamat. Pertama, makanan yang dimakan pada ketika sahur. Dan kedua, makanan yang dimakan pada ketika berbuka puasa. Ya, Dan ketiga, makanan yang dimakan serta saudara muslim. iya. 3 macam itu kerjaan orang saleh dulu. Saya masih kecil tuh, Arab dulu yang punya duit, rumahnya buka 3 kali. Buka makan sarapan, buka makan siang, buka makan malam. Banyak yang bukan Habib, ngikut jalan Habib. Yang kaya-kaya
bawa rumahnya. Lu mau makan kuat sebakul makan. Ya terserah, makanannya bungkus. Sama orang-orang kaya ya, orang miskin kan tidak bisa. Kalau dia bertetangga, dia bisa nggak usah cari duit, makannya di situ. Iya. Saban hari nggak ada undangan, nggak ada di panggilan, rumahnya diablak depannya, dipasang supra, taruh makanan, dekat dohar makan semua yang datang. Itu dulu. Sekarang udah rapet, digembok. Jadi susah. Zamannya udah habis. Terus. Adapun adab mendatangkan makanan itu yaitu 4 perkara. Adab apa? Mendatangkan. Ya. Kita bawa makanan ke tempat saudara kita ya. Ada 4 adab. Pertama, sunnah ia mendatangkan akan makanan kepada saudaranya yang datang kepada itu akan barang yang hadir padanya, dan jangan memberati dirinya, dan jangan memberati diri bahwa berlebih-lebih. Jadi kalau kedatangan saudaranya dia sunnah, tapi jangan beratin diri, mosok ngomong nggak perlu. Apa yang ada keluarin sudah. Begitu. Terus Dan jangan memberati diri bahwa berlebih-lebih baiknya. iya makanan mahal ya, makanan enak, nggak perlu. Terus Dan yang lebih harganya, mahal. yang tiada beradab makannya. Artinya makanan itu nggak beredar di kampung itu, bukan makanan beradab, bukan. Jangan begitu, sedang. Terus Dan kata Salman radhiyallahu anhu, ini kata Salman, Salman Al-Farisi, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintah kita alla natakallafa lidhaif. jangan kita ngomong bagi tetamu kita, Alla natakallaf jangan bikin berat lidhaif ma laisa indana. bagi tamu. Ma laisa indana. Ini salah saya. Jadi ente ke rumah orang, ente jangan beratin ke orang. Minta sate, minta durian, minta kan ribet. Pusing dia palanya. Dia keluarin serasem, Amerikan gabus, jadi deh. Yang dagingnya mana? Ininya mana? Itu kata Anas bin Malik. Terus kata Camil tadi Farisi. Terus Alla natakallafa lidhaif ma laisa indana. Wa annu kita nggak punya. wa an Bisa malu. Terus
wa an nuqaddima ilaihi ma hadarana. Engkau keluarkan pemakanan yang ada di rumah itu aja. Dia nggak mau makan, angkat lagi. Kan gampang. Angkat lagi mau ke dalam. Terus Artinya menyuruh akan kami oleh Rasulullah SAW bahwa tiada memberati diberi kami bagi menjamu dengan makanan yang tiada pada kami, yang kita nggak mampu. dan menyuruh ia akan kami bahwa kami datangkan kepadanya akan makanan yang hadir akan kami. Rumah kita ada, itu aja keluar. Maka jika tiada hadir padanya makanan dan tiada ia mempunyai sesuatu, maka tiada diberati akan dia berhutang. Dia ke warung, di malu, diutang makanan yang bisa dimasak buat dia. Enggak, jangan keluarin apa yang dikit aja. Tapi kalau ada jangan lu muntah, keluarin kasih. Jadi dia mampu dimuntah. Terus Karena yang demikian itu masyaqqah atas dirinya. iya. Ada dua sufi gitu. Kata Imam Syafi'i, jangan bikin berat orang. Jangan ngomong barang yang jadi bertengkar. Jangan tuh. La tatakallaf wa la tatakhallaf. Jangan bikin berat orang. Jangan ikhtilaf paham, kan jadi ribut. Jangan. Dua, satu sahabat wali semuanya. Dia pengen makan di rumah dia datang. Yang disebut nggak berat. Itu waktu juga namanya garam macam-macam. Disebut ada mau nih garam ini nih. Suruh masak bininya deh. Jadi dia makan, dia lahap, dia makan nih. Kalau makan kata si yang punya rumah, kata si tamu, ya Allah, enak banget makan di rumah itu. Enak emang. Kalau gua nggak ngutang sama si Anu, enak ini. Kan ada permintaan. Jadi gua ngutang dulu deh. Itu namanya memberatin, jangan. Terus Dan terkadang harus berhutang itu jika mudah ia dapat membayar pada ketika waktu membayarnya itu. Lagi boleh dia ngutang, dia nggak punya pakai, datang tamu orang soalnya ambil, dia utang di warung, dimasakin, dikasih dibayar, dia mampu dibayar, boleh.
bukan dianggap, bukan dibayar. Karena dia nggak enak kalau dia nggak makan enak, begitu. Dia hutang dikerjain. Tapi itu kalau dia nggak kerjain nggak apa-apa. Gitu. Jika mudah dia dapat membayar pada ketika waktu membayarnya itu. Lagi Akan jadi terus tiada sangat masyakoh, nggak sangat berat. demikianlah dikerjakan oleh kebanyakan masyayikh, orang ahli sufi Tuh, yang menjalani jalan akhirat. nih, kan sebut ini yang kerja begini orang sufi asliya. Makanya dia waktu kata bukan main saya enaknya. Ya kalau gua kagak ngutang nggak enak. Lu kan cuma tahu enak. Gua utang masih anu. Tapi orang punya hati bersih semua. Jadi ngomong itu apa aja enak. Terus dikit-dikit lagi. Dan